Oke, halo guys-guysku semuanya, kembali lagi kita di gameplay Human Resource Machine. Nah, sekarang kita akan lanjut ya ke next level ya, atau next year ya kan. Kemarin terakhir kita udah eh mengerjakan ya atau memainkan yang levelnya yang level 20 ya, tahun ke-20. Nah, itu udah sangat-sangat membakar kepala kita ya, karena ya cukup lama menyelesaikannya, apalagi harus mencari kedua challenge optimasinya seperti itu. Jadi, apakah sekarang akan sulit juga, atau mungkin lebih sulit, atau mungkin lebih mudah gitu ya. Nah, kita akan cek ya. Let's go. Oke. Jadi kemarin itu sebenarnya nggak yang sulit banget gimana. Sulitnya itu lebih kepada ini ya, yang multiplication kemarin tuh, karena kita menggunakan perkalian yang kita harus membandingkan antara mana yang sebagai pengali dan mana sebagai angka yang dikali gitu kan. Itu harus kita tukar-tukar sesuai dengan apa namanya, speed yang paling optimal gitu. Itu makanya yang sedikit tricky di situ ya. Tapi sekarang kita lanjut aja ke nextnya ya, kita tidak usah mikirin yang dulu-dulu lagi ya kan. Nah, kita masuk ke year ke-21 ya, atau level 21, yaitu Zero Terminated Sum. Apakah ini? Langsung kita gaskan aja. Oke. Yes, we believe in educating our employees in the job here. Do you know what a zero terminated string is? Oke, jadi dia membahas zero terminated string ya. Jadi eh kalau di bahasa pemrograman yang apa ya, istilahnya kayak yang nggak sekompleks misal kayak Python gitu-gitu ya. Ya misal zaman-zaman dulu masih pakai pemrograman bahasa C gitu ya. Itu dia ada suatu apa ya? Ya suatu aturan lah yang disebut dengan zero terminated string ini. Jadi kayak setiap string ya, atau kata, tipe data kata gitu kan, atau kalimat, itu kita harus menggunakan nol untuk mengakhirinya. Kalau enggak, dia nggak bakal ngebaca itu sebagai string yang berakhir gitu ya. Maka dia akan jalan terus gitu. Makanya harus ada di setiap misal ya, human gitu ya, human gitu kan, human, H-U-M-A-N, habis itu harus ada zero terminatednya atau angka nol yang dipakai sebagai penanda bahwa string tersebut sudah berakhir gitu. Gitu ya. Oke, itu sekilas info. Harusnya kayak gitu ya sih. Yes, it's very old technique and we don't expect you to know. Okay. So you may ask me about it of your life. Okay, or you may ask an external source, whatever helps you get job done. Oke, kita lihat di sini ya. Tell me more. Yes, I can tell you. A string is just a list of values. Nah, like multiple 5 or 4, 99 2. But how do we know when one string end gitu ya? Jadi kayak kapan sih kita tahu bahwa dia berhenti gitu ya? Jadi nggak lanjut lagi. Nah, another string begins gitu ya. We can mark the end of the string with something special. Nah, contohnya nol gitu ya. Jadi kita apa namanya, kita batasi dengan nilai zero atau nilai nol atau nilai value gitu ya. Atau nilai value atau nilai nol gitu ya. Nah, nol itu adalah ketiadaan seperti itu. Oke, contoh seperti ini. 1230 980 berarti apa namanya? String yang pertama yaitu 123, string yang kedua yaitu 9 dan 8. Seperti itu ya. Jadi nolnya nggak dipakai. Dia sebagai penanda buat berhenti aja. Oke. Oke, terus. Sekarang kita coba contohnya ya. Oke, if your inbox is 490 Oke, dia hasilnya 1307. Oke, karena di sini yang diminta ya, the inbox is filled with zero dan meta string. Add together all the numbers in each string gitu ya. Jadi kayak kita bedanya dengan zero terminated strings itu ya kan. Kalau zero ini kan namanya zero terminated sum ya. Berarti semua angka yang ada sebelum angka 0 itu kita jumlahkan seperti itu ya semuanya gitu. Jadi kayak ya bedanya itu dengan zero terminated string. Berarti 490 berarti 4 tambah 9 ya kan 13, 0 berarti berakhir. Ya udah kita cuma pakai 13 doang. Kemudian ada 0 di sini ya kan. 0 sendiri berdiri ya, ya. Dia ini bukan bukan awalan dan bukan pengakhiran seharusnya ya. Cuman di sini karena dia cuma berdiri sendiri, maka di sini dia terminate juga gitu. Akhirnya menjadi 0 sendiri. Kemudian 7 coba sendiri ya di sini ya, tidak dijumlahkan dengan angka apapun. Habis itu 0 yang terakhir. Gitu ya. Nah, jadi seperti ini contohnya. Oke, kita udah tahu bagaimana caranya dan bagaimana pengaplikasiannya. Berarti langsung kita gaskan aja. Contoh di sini ada 440, berarti dia hanya menjumlahkan 4 tambah 4. Lalu kita masukkan ke outbox. Seperti itu ya, gitu caranya. Oke, berarti sekarang kita yang perlu dilakukan adalah kita ambil dari inbox. Terus misalnya kita letaklah di sini ya, di angka 0 sini. Iya bener. Kita copy itu ke angka 0 ini. Baru yang kita mau lakukan selanjutnya adalah kita add ya. Oh, jangan. Kita inbox lagi dong. Nah, kita inbox lagi baru kita. Oke, wait.
inbox copy itu. Baru kita harus inbox dan add gitu kan. Gini kan. Nah, ya bener. Add ke sini gitu ya. Baru kita copy itu lagi, bener. Copy itu lagi ke sini ya, karena kita habis nambahin, kita harus letak, kalau enggak nanti hilang dia ya. Lalu kemudian kita jump ke inboxnya ini, nah gitu. Nah, sampai kapan dia berulang terus gitu ya? Ini kan nggak mungkin kita ulang-ulang terus ya. Nah, nggak mungkin diulang terus, karena nolnya dia akan teroperasi gitu ya. Kita mau nolnya itu sebagai terminator gitu ya, atau sebagai pengakhir seperti itu, dan sebagai pengawal yang baru. Oke, berarti kita tambahin jam if zero di sini. Kalau ya, kalau pas di inbox dia udah ketemu lagi dengan nilai zero ya, atau angka 0, maka yang dilakukan selanjutnya adalah yes, kita langsung letakkan nilai terakhir yang di sini ke outbox gitu ya. Berarti kita copy from nilai yang ini ke outbox. Oke, just like that. Habis itu kita jump. Apakah benar seperti ini caranya? Ya, harusnya benar kayak gini ya. Oke, let's go. Kita gaskan apakah memang benar seperti itu. Oke, 1 tambah 9, 10. Udah habis, ini udah habis nih ya. Nah, ini udah habis nih, karena udah 0. Nah, gitu ya, diambil nilai yang udah terakhir di sini, kita masukin outbox. Oke, kemudian 4 tambah minus 4 jadi 0 ya harusnya. Oke, kemudian ditambah 4 lagi sama dengan 4. Habis itu terminate. Habis. Nah, gitu ya. Oke. Oke, ini ada yang 0. Terus oke, bener ya. Kalau dia 0, dia langsung di outbox gitu ya. Oke, bener-bener cocok. Boleh. Oh, bentar. Kayaknya ada yang salah deh tadi. Tadi itu harusnya nolnya masuk 2 kali dong, karena kan nolnya muncul 2 kali. Ya nggak sih? Coba ya. Ini pasti pas dia masukin ke sini, karena bukan 0, marah nih bosnya nih. Nah, kan bener kan? Oke, kita salah di sini, guys. Oke, wait. Nah, ini ya, nolnya ada 2 di sini kan. Habis kita letak 4, itu seharusnya 0 yang ini itu kita langsung taruh di sini ya. Kita nggak dioperasikan dulu. Karena kalau dioperasikan dulu, dia bakal ngambil lagi ke inbox ini. Nah, iya bener. Nah, kan ngambil lagi dia, guys. Harusnya langsung diletak ke sana. Ini juga yang kedua ini harus kita letak langsung ke sana gitu ya. Jadi nggak cuma satu yang dimasukin. Nah, oke, salah. Bukan kayak gini. Artinya di inbox yang pertama itu harus kita kasih juga lompatan ini ya. Jump if zero harus kita kasih juga di sini. Ya kan? Karena kalau misalnya dilihat yang pertama, otomatis harus dia buang langsung ke outbox juga gitu ya. Nggak bisa kita tunggu sampai dia inbox yang kedua gitu. Oke, berarti gini. Oke, nambah satu ini, nambah satu apa namanya? Satu codingan di sini ya. Satu baris, aduh. Coba kita tanya dulu optimization challenge-nya. Aduh, ini cuma 10 lagi. Menyebalkan. Ini nggak apa-apa lah. Berarti kita harus bikin 2 codingan, guys. Ini untuk yang kalau misalnya ini benar bisa speednya oke, berarti tinggal speed. Tapi kalau misalnya speednya nggak oke juga, ya udahlah ya. Bersedih. Oke, guys, ini harusnya bisa. Oke, 13 habis 3. Oke, dari minus 5 minus 3. Oke, minus 3 habis. Nah, ini oke, langsung diantar ya. Ini juga langsung diantar. Nah, gitu. Baru kita langsung masuk ke zero terminatrix yang terakhir. Zero terminate sum maksudnya, sorry. Nah, oke, gitu ya. Oke, nice. Berarti kita berhasil. Tapi kita nggak tahu hasilnya gimana. Let's go. Oke, alhamdulillah speed challenge-nya pas banget di ujung ya. 72, guys. It's okay, saya challenge-nya cuman lebih 1 ya. Cuma ya udahlah. Kita harus membuat yang optimal juga untuk size challenge-nya. Jadi kita back dulu ya. Ini kita oke. Kita tuh harus terbiasa untuk menggunakan komen ya. Menggunakan komen. Karena apa? Karena supaya lebih mudah gitu kalau untuk kita mengidentifikasi. Ini kita menang tadi di mana? Di speed ya. Oke, ini speed. Tulis aja di sini speed. Nah, gini ya. Oke, ini untuk speed. Kemudian kita buat satu lagi di sini untuk yang size. Terus terbiasa gini kayak supaya nanti kalau misal kita masuk lagi ke sini kan kita nggak bingung gitu loh. Oke, size untuk yang size itu berarti kita nggak apa-apa speednya nggak terlalu gimana banget, yang penting
optimal ya dari segi size-nya. Oke, bentar dulu. Kita harus belajar dulu dari sini ya. Kalau di sini kita boros di inbox nggak sih? Kita borosnya di inbox ya ini ya. Mm-mm. Kita boros di inbox guys. Jadi gimana caranya supaya kita cukup punya satu inbox saja? Ya, kita cukup punya satu inbox saja. Kita nggak perlu pakai inbox yang lain. Artinya apa? Artinya kita nggak butuh narok ke sini dua kali, itu ya. Kita nggak butuh narok ke sini dua kali. Apakah bisa seperti itu? Kalau kita letak dulu ini pertama, habis itu kita langsung inbox lagi buat taruh yang kedua, itu terlalu boros ya. Yang pertama ini fungsi buat apa sih? Cuma buat sebagai wadah doang kan? Wadah supaya nanti kita bisa menjumlahkan sesuatu di sana. Kenapa nggak gini guys? Ini yang sering kita lupakan kemarin, ya kan? Di yang kemarin, yang level-level berikutnya juga kita nggak pakai ini. Nah, kenapa nggak kita pakai ini aja sekarang? Karena udah ada angka yang disediakan di sini untuk meminimalisir kode kita ya kan, daripada kita naruh dulu di sini ya kan, mending kita pakai ini guys, langsung kita timpuk gitu ya. Iya bener, langsung kita timpuk aja. Iya bener. Oke sih, itu oke sih guys. Gas ah, oke gas ya. Kita langsung timpuk ke sini ya. Berarti inbox langsung kita add ke sini gitu guys, kan dari nol ya, nggak masalah dong. Langsung kita add ke sini, baru habis itu kita copy itu ke sini lagi. Habis itu kita ke inbox lagi, tapi ke inbox lagi nggak usah kita taruh inboxnya, langsung di jam aja bisa nggak sih guys gitu ya, langsung di jam. Oke, kalau udah selesai, ketika inboxnya dia 0, nah baru kita turunkan ke sini ya kan, baru kita copy from ini, kita letakkan di outbox gitu lah guys. Cara cerdasnya ini guys, singkat banget. Masa ya singkat ini? Copy from 5, outbox, jam, udah gitu. Jam ke inbox lagi. Ya, udah gini dong. Jam 0 cuma satu kali doang kita pakai ya. Ya bener sih, gini doang harusnya. Oke, let's go, coba kita. Ini malah kalau misalnya bagus langkahnya ya, kita bisa dapat speed juga ini. Oke, dapat ini. Oh, oh sorry. Salah. Kita lihat di sini ya, kita lihat di sini. Pas dia masuk yang kedua, oke, dia unbox ya. Pas dia masuk yang kedua nih, lihat ya, ambil 3, ya kan? Ambil 3. Dia langsung ngejumlah ke sini, bro. Tuh, nggak boleh, harusnya ini 0 lagi. Karena udah string baru. Iya, harusnya udah string baru. Jadi kita, ya bener, string baru. Jadi harus kita nolkan lagi ya. Berarti cara nggak kayak gini guys. Pantas kok cuma pendek kali, cuma 8. Berarti ini harus kita copy dulu ke sini, ya kan? Jadi nanti kalau misalnya dia setiap dia udah selesai untuk mengcopy, setiap dia sudah selesai untuk menyelesaikan semua ini, satu string selesai, dia langsung mengambil kopian dari sini, ditimpa ke yang udah kita acak-acak tadi gitu ya. Berarti gini aja, kita di awal harus ada copy from dulu, copy from yang ini, baru kita copy itu ke sebelahnya sini. Yes, betul. Nah, sisanya berarti semuanya kita akan ngacak-ngacak di sini ya, di 4. Ini harus tetap bersih, nggak boleh ada perubahan angka di situ. Berarti kita ganti semua jadi 4 di sini, jadi 4. Ini jadi 4 juga. Ini jadi 4 juga. Oke, gitu ya. Nice. Ya, bener kayak gini. Tapi, ya kan ingat, habis dia jam if 0, habis dia ngejam di sini, ya kan? Oh enggak. Habis dia jam if 0 kan copy from 4. Habis itu outbox, habis itu jam lagi ke sini. Ingat, jam lagi ke sini, dia harus udah masuk duluan ininya. Nah, gini ya, udah masuk duluan ini. Ya enggak sih? Ya, udah masuk duluan ini. Jadi kita langsung ngambil ini, ya kan? Sebelum kita ke inbox lagi, kita langsung ambil ini, kopikan ke sini lagi gitu. Jadi langsung ditimpa dengan 0 lagi gitu ya. Harusnya gini udah bener. Harusnya.
Oh, nggak gitu dong, nggak gitu. Sorry, sorry, sorry. Yang ini nggak dong, ini nggak dong. Jam yang ini nggak. Jam yang ini khusus ke inbox doang. Nah, gini ya. Oke. Kenapa yang ini nggak ke sini ya kan? Karena kalau yang ini ke sini juga, dia akan ngulang setiap dia ngambil di sini, meskipun stringnya belum end gitu ya, meskipun stringnya belum terminate di nol. Ya gitu. Jadi ini harus kita letak di sini. Nah, yang kita ulang adalah ketika udah masuk outbox gitu. Jadi kita ulang meletakkan si nolnya ini ditimpa lagi ke tiles yang udah kita acak-acak tadi gitu ya, yang udah kita jumlah-jumlahkan semua gitu. Oke, itu caranya supaya bersih ya. Kita lihat di sini. Oke, tambah. Habis ini ambil 7, taruh sini. Nah, gitu ya. Nah, gitu diperbarui guys, gitu diperbarui. Di setiap zero terminated string itu diperbarui. Oh, ada nol ya? Ini gimana nih? Bentar, ada nol ini nih. Oh iya, ding. Oh iya ya, bener-bener aman. Dia kan akan diperbarui dulu ya. Habis diperbarui baru dia akan ngambil yang dari sini. Oke, berarti aman ya. Oke. Hoki banget, itu hoki banget. Padahal nggak kepikiran sampai situ tadi. Iya, bener-bener. Oke. Oke guys. Mantap jiwa. Kita cepetin aja ini. Mantap. Oke. Udah pasti bisa dong. Karena kita tadi udah 10 ya di sini ya. Nah, 10. Nah, tapi kita lihat speednya nih. Jelek banget speednya guys, 92. Jauh banget ya sama yang tadi ya. Iya, tapi nggak apa-apa lah. Yang penting size kita sudah pas ya. Tadi size-nya pas, speednya pun juga sudah pas. Oke, mantap ya guys ya. Wow, ternyata yang kali ini nggak sesulit yang kemarin ya. Gitu. Masih terbilang ya medium lah, medium ya, medium. Jadi kita nggak terlalu banyak yang terlalu berpikir keras banget ya untuk yang zero terminated sum ini. Oke, gitu deh ya. Mungkin cukup sekian aja nggak apa. Kita nggak usah lanjut ke yang berikutnya karena ya udah lumayan lah ini ya, supaya kita satu-satu aja gitu sampai nanti di level yang terakhir gitu ya, biar seru gitu kan. Kita ada pembahasan-pembahasan mengenai konsep dari setiap topiknya di sini gitu deh. Oke, gitu aja guys untuk year 21 ya. Tahun ke-21 kita bekerja di sini ya kan. Nah, nanti akan kita lanjut ke yang ke-22 yaitu Fibonacci Visitor. Wah, ini lebih menarik lagi nih kayaknya nih. Oke, gitu aja guys. Terima kasih sudah menonton ya. Sampai jumpa di level berikutnya. Dadah guys, thank you.